Misalnya yang lainnya saya nggak tahu, silakan deh ya. Tapi urusan jerawat agak sulit saya ngomong di sini karena nanti akan nggak bisa diterapin ke semua case. Jadi memang harus periksa kalau jerawat. Jadi makanya kalau saya setiap ada DM masuk, dok saya jerawat muka saya begini, dikirimin nih. Pasti jawaban saya, aduh Anda harus datang dan periksa deh. Ya, datang diperiksa, nggak bisa. Saya generalisir langsung, oh ini pasti nggak bisa. Tapi kalau flek melasma itu tipikal. Lalu lintasnya jelas kalau flek melasma, apalagi yang saya omongin dari awal tuh flek melasma karena over treatment. Itu lalu lintasnya udah jelas. Ini penyebabnya ini udah jelas tuh. Makanya saya bisa ngomong. Ya berani saya ngomongnya karena apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalnya jerawat ya itu sulit tuh. Sulit ya. Nggak bisa digeneralisir, benar-benar harus case by case, periksa. Oke. Pori-pori, apakah pori-pori bisa mengecil dengan giut atau dengan skincare basic? Jawabannya begini nih. Kalau kulit Anda sehat, ya skincare Anda benar, produksi kelembabannya terjaga dengan baik, balance-nya bagus, tekstur kulit pasti enak dan pori-pori juga sewajarnya. Nah, tapi hati-hati ya. Sering saya ketemu pasien bilang, "Dok, nih pori-pori saya gede." Begitu saya lihat itu bukan pori-pori. Itu bopeng. Bekas jerawat lama itu bukan pori-pori, beda ya. Bedakan pori-pori sama bopeng kecil-kecil tuh beda loh. Ya kalau bopeng tuh ya scar. Ya. Jadi beda. Jadi kalau bingung mendingan datang deh. Karena zaman sekarang ini kadang-kadang sulit sih. Banyak pasien dengan self diagnose. Ya apalagi kebiasaan pasien ini satu lagi nih. Ini kritik buat pasien sekarang. Anda kalau ke klinik jangan datang-datang tuh, "Dok, saya mau di laser." Jangan. Ya, kalau Anda ke klinik jangan begitu datang, "Dok, saya mau dipiling, saya mau di ini." Jangan beli treatment. Ya, jangan Anda yang nentuin gitu. Anda datang ke klinik, ya ketemu dokter, kan Anda bayar tuh konsulnya, ataupun ada yang mungkin yang kasih gratis lah ya. Anda ketemu dokternya, kasih tahu, "Dok, saya punya masalah begini. Kenapa kulit saya begini? Ada ini. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan supaya hasilnya lebih baik?" Gitu. Nanti baru dokternya akan bilang, "Oh Bu, hasil pemeriksaan saya kulit ibu begini. Jadi perlu ini. Baru Anda lihat paketnya apa. Oh, laser saya kira-kira butuh berapa kali ya, Dok? Nah, biar lebih hemat baru ambil paket. Jadi jangan datang-datang, "Saya mau ngambil paket ini." Emang beli gula, Bu? Ya. Ayo, siapa yang selama ini punya kebiasaan gitu? Kalau datang ke klinik beli paket tanpa udah nentuin sendiri mau ngapain gitu. Ya nggak? Banyak yang begitu. Nah, tapi anyway ya, yang saya kerjakan selama ini di Beautiful, saya udah bikin protokol penanganan kulit sehat. Pada kulit yang sehat apa sih yang perlu dikerjakan, itu aja. Pada kulit yang bermasalah untuk urusan flek melasma apa yang harus dikerjakan, udah ada tuh protokolnya. Jadi Anda bisa datang ke klinik Beautiful dimanapun cabang yang udah ada ya. Sekali lagi saya ulang, Makassar, Bali, Jogja, Bandung, Bogor, Surabaya, PIK, Bekasi, Alam Sutra, Jogja tadi udah sebut belum ya? Pokoknya semua itulah ya, lihat aja di browsing aja Beautiful by Dr. Tompi, nanti keluar tuh. Nah, menyinggung urusan ini kan ada lagi yang nyindir, dia ngomong melasma ternyata mau bikin klinik melasma. Ada aja yang nyinyir begitu ya. Betul, ide itu muncul gara-gara saya live begini nih. Karena banyak pasien dari Papua, dari Serang, dari daerah-daerah jauh yang belum ada Beautifulnya, Kalimantan, terus yang banyak ADM tuh Lampung, Medan, Riau tuh banyak banget yang ADM. "Aduh Dok, di daerah saya nggak ada, muka saya begini." Kasihan ngelihatnya. Makanya saya bilang sama istri saya, kebetulan dia direktur Beautiful, saya bilang, "Pak, kita bikin aja ya klinik melasma, toh bikinnya nggak ribet kok, bahannya juga nggak yang aneh-aneh gitu." Nah, itu ide munculnya tuh belakangan, bukan gara-gara mau bikin klinik terus saya ngomel-ngomel masalah melasma. Saya udah ngerti ini di beberapa tahun yang lalu loh. Lu aja yang nggak tahu gitu, ya. Jadi buat yang merasa terancam, ya tolong nggak perlu terancam gitu. Ya baik-baik aja. Oke. Alright. Gimana, kita ada yang kita live nggak malam ini? Kita cari coba ya. Satu mungkin ya sebelum guys. Oke, saya lihat. Kita lihat siapa yang mau kita undang.
Coba. Dok, Cikarang saya kan tuh Bekasi ke sana lagi ya? iya dok, Cikarang tuh Bekasi di atas lagi ya? iya dok. Oke, oke. Lebih dok, muka saya kan berjerawat ya dok. Mm-mm. Nah terus tuh saya Jerawat konsul cinta atau ke jerawat dokter. apa nih? Kenapa dok? Jerawat cinta atau jerawat apa nih? Nggak tahu dok. Eh, terus tuh saya konsul ya ke SPKK. Mm. Nah terus saya dapat krimnya kan. Mm-mm. Waktu saya pakai tuh kulitnya bagus dok, nggak jerawatan, nggak kenapa-napa, pokoknya bagus lah. Nah setelah saya Udah berapa lama pakainya? ada 2 bulan dok, Oke. terus saya ini nggak tahu kenapa ya krimnya mungkin nggak saya masukin kulkas, jadi tuh krim malamnya tuh jadi kayak coklat gitu loh dok, tadinya tuh warnanya kuning. Hmm. Apa? Ya biasa teroksidasi itu terus. Nah terus nggak saya pakai lagi kan krimnya, terus mukanya pada muncul lagi dok jerawat kecil-kecil gitu. Jadi di sini tuh beruntusan dok. Gini, saran saya gini, makanya tadi kan saya bilang kalau untuk urusan jerawat memang yang paling benar datang diperiksa. Nah, Iya. ini tebak-tebak buah manggis nih, ya. Mm-mm. Kemungkinan di krim yang dikasih ke Anda itu adalah krim yang mungkin ada kortikosteroidnya buat menekan supaya si jerawatnya itu nggak gampang timbul, menekan reaksi inflamasi dan lain-lain. Banyaklah kegunaannya. Dan itu biasanya diberikan dengan pengawasan ketat dari dokternya. So saran saya Anda kembali ke beliau ya, nanti beliau akan pantau tuh. Kan sekarang kan Anda stop sendiri nih, padahal kan masih dalam proses pengobatan kan. Iya. Nah kembali ke beliau, nanti pelan-pelan tuh dosisnya pasti, kalau memang benar ada kortikosteroidnya, biasa akan di tapering off pelan-pelan, akan dikurangin sampai nggak bergantung lagi sama obat itu. Karena kalau obat itu diterusin jangka panjang, yang terjadi Anda bergantung sama si kortikosteroid ini juga nggak baik ya. Kalau bergantung kan nanti efek jangka panjangnya apa? Kulitnya jadi tipis. Iya. Kulitnya jadi tipis, banyak pembuluh darah kecil, telangiektasis muncul, jadi lebih sensitif kulitnya. Nah, ke jangka panjangnya nggak baik gitu. Jadi biasanya salah satu krim malam yang suka dikasih ke pasien yang jerawatnya lumayan heboh ya, itu biasanya pasti salah satunya biasanya sering mengandung kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini sekali lagi harus dipakai dengan pengawasan ketat dari dokternya. Jadi jangan Anda balik ke apoteknya minta langsung tebus resep, jangan. Kembali ke SPKK-nya ya, supaya komunikasi dan pengawasan baik. Nanti mungkin beliau udah ada plan tuh kapan akan dikurangin, kapan mungkin perlu tambahin obat yang lain gitu. Apa supportingnya gitu. Itu pasti udah ada. Coba deh gitu. Saran saya kembali ke beliau gitu. Ya. Nah, tadinya saya mau ke klinik dokter yang di Bekasi. Terus saya nanya, Mbak, kalau di Bekasi itu langsung sama dokter Tompinya atau enggak? Terus kata yang di klinik dokter katanya dokter di Kelapa Gading. Iya. Anda nggak perlu nggak di Kelapa Gading juga. Saya adanya cuma di Pakubono sama di T-Space Bintaro. Oh, nggak tahu. Tapi sebenarnya bilangnya di Kelapa Gading. Nggak, di setiap Beautiful tuh udah ada dokter GP estetik kita. Kalau di tempat di Pakubono atau di T-Space Bintaro malah udah ada SPKK-nya. Nah, jadi silakan Anda mau ke yang mana, nanti bisa dibantu diperiksa sana. Tapi saran saya ya, kan Anda udah dengan treatment dengan sejawat SPKK, kembali ke SPKK-nya dulu. Kembali dulu ke beliau supaya tuntas berobatnya. Gitu. Jadi jangan gampang lompat-lompat gitu loh. Jangan kesini sebentar, kesana sebentar, nanti malah nggak tuntas, numpuk-numpuk obatnya, jadi makin nggak kekontrol kulit mukanya. Oh iya dok. Gitu, kecuali misalnya Anda udah ngerasa nggak efektif atau sulit buat kembali ke sana dengan berbagai alasan, nah itu lain lagi ceritanya. Silahkan ke yang Anda mau. Tapi since Anda udah bercoba 2 bulan dan so far cukup efektif, nah tinggal lanjutin tapi mungkin dengan pengawasan yang baik dari yang memberikan maupun dari Anda sendiri. Gitu. Ingat ya. Jangan pernah punya pemikiran buat terutama krim-krim etiket biru yang dapat dari dokter buat nebus resep sendiri, terus pakai suka-suka semaunya, jangan.
Oke, Dok. Harus benar-benar di bawah pengawasan dan resep dari si dokter. Walaupun isinya mungkin dia kasih sama, tunggu resepnya. Gitu, Oke. jangan main tebus-tebus aja. Kadang-kadang pasien suka begitu tuh. Males ketemu dokter, males ngantri, udah langsung ke apotek. Udah mbak, aku yang sama kayak kemarin aja. Gak boleh. Gak boleh begitu. Harus dengan pengawasan yang ketat. Oke? Oke, Dok. Ya. Nah, kalau mau ke beauty pun pikirkan juga. Alright, sip Thank you. kalau begitu. Thank you, Semoga Dok. berhasil. Semangat. Thank you ya. Muka bantal nih udah ya, siap-siap mau dulu. Benar. Dok, Merah bener dari mukanya. Lampung. Merah sekali wajahnya ya. Iya, ini udah hancur banget dok, dan aku udah ganti-ganti berapa klinik. Karena kebetulan aku di Lampung dok. Panas ya Lampung ya. Panas banget dok, karena pantai gitu kan. Iya, iya. Jadi kemarin itu sedikit cerita dok. Mungkin kayaknya muka aku ini udah tipis banget kan dok. Jadi kemarin Ngapain aja sama ya? Coba cerita dari awal deh. Gini, jangan sebut siapa di mana tuh nggak penting. Yang kita pengen tahu tuh diapain, supaya kita belajar dari case by case. oke. Awal anda berobat, datang pengen entah itu ke klinik estetik apapun itu namanya, itu kenapa? Karena sempat breakout banget jerawatan berutusan. Umur berapaan tuh? Di umur 27. Oke, padahal waktu remaja nggak? Remaja enggak? Cuman berarti remaja pubernya agak telat ya. Iya. Karena remaja dulu sempat pakai krim abal-abal, Dok. Tuh jadi problemnya udah mulai dari situ tuh. Iya, di umur Oke. 26 aku berusaha untuk berhentiin krim itu, tapi timbul berutusan parah banget. Dan aku memutuskan untuk berobat ke klinik. Setelah itu sering di facial, habis itu di laser gitu dok, sama DNA salmon. Di laser berapa kali dalam sebulan? Dalam sebulan itu aku cuman coba 2 kali waktu itu, karena nggak ada perubahan rasanya. Tuh, maksudnya coba gimana? Kamu tapi ditawarin atau kamu yang minta? Waktu itu ditawarin sama kliniknya. 2 kali dalam sebulan tuh. Jaraknya itu sebulan-sebulan. Oke. Hmm. Terus itu dapat apa lagi? Habis itu di IPL ya kalau nggak salah dok, yang di laser IPL. itu. Enggak, maksud saya dalam bulan yang sama. Ini kita ngomong harus jangan lompat-lompat. Mm-mm. Dalam bulan yang sama kamu diapain aja? Dapat Dalam apa aja bulan- dan diapain aja? Kemarin itu di facial, habis itu di IPL. Bulan selanjutnya itu di DNA salmon. Terus Tapi nggak ada peeling? peeling waktu itu ada peeling ada. Terus dapat krim malam juga. Dapat krim malam juga. Nah, krim malam itu udah ada pakai berapa lama? Udah sekitar 3 sampai 4 bulanan, Dok. Tapi ketika Tahu nggak aku istilahnya? ketika aku berhenti krim malam itu, Breakout. Berutusannya breakout lagi. Iya, iya. Jadi aku bingung, ini diterusin atau gimana gitu dok? Atau emang skin barrier aku tuh emang udah rusak atau gimana gitu? Ya, oke. Terus pertanyaan saya, Anda kalau kena matahari kayak udah ngerebus nggak mukanya? Iya, Iya. nggak bisa kena panas. Dah, terus dari situ Anda kemana lagi? Dari situ ganti klinik lagi, dan dilakukan hal yang sama gitu. Jadi aku bingung nih dok. Udah berapa tahun tuh dari umur 27 ke sekarang udah berapa tahun? 29. Udah Oh, berarti jalan dalam 2 tahun ya? 2 tahun ya? Oke, dari Iya. 2 tahun ini Anda udah berarti udah pindah-pindah ke beberapa tempat. Iya, Dan setiap pindah relatif sama berarti pekerjaannya. iya. Ya, oke. Kalau saya lihat ya, kalau saya analisa, yang pasti sekarang kalau saya lihat kulit wajahnya, sekilas saja walaupun lightingnya nggak bagus-bagus amat, kelihatan kulitnya tuh kemerahan tipis. Bener Dan dengan kondisi kayak gini, pasti sangat sensitif kulitnya. banget dok. Ya, perih, rasa nyengat, stink, itu pasti ada. Iya. Terus kalau kena matahari, pasti udang rebus. Ini banyak nih yang case begini nih. Malam ini pasti banyak nih yang case model begini. Nah, permasalahan Anda yang pertama itu adalah gara-gara yang pakai krim abal-abal dulu. Di situ skin barriernya udah babak belur sebenarnya.
Nah dari situ eh, kan datang tadi ceritanya datang ke klinik akhirnya dapat lagi krim malam dan treatment lain-lainnya karena mungkin udah mulai agak gelap warna kulitnya, ya pengen agak dicerahin lagi. Iya, benar. Itu yang kalau metode saya agak sedikit berbeda caranya. Kalau saya ketemu case begini, fokus saya adalah saya akan beresin skin barriernya dulu. Karena selama skin barriernya belum beres, apapun yang saya kerjain jadi nggak ada manfaatnya. Analogi saya begini nih, Anda tahu kan misalnya yoga bagus, muscle training bagus, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya seorang pelari yang kakinya lagi patah, ini pelari nih kakinya lagi patah, saya kasih, ayo kamu muscle training, ayo kamu pemanasan lagi, ayo latihan fisik. Ya tunggu dulu setelah kakinya patahnya beres. Kalau kakinya masih patah, saya suruh yoga, saya suruh muscle training, terus naikin stamina, pasti makin hancur kakinya. Nah, analogi ini kira-kira mudah-mudahan cukup menjelaskan bagaimana pada skin barrier yang rusak, ya idealnya benerin dulu skin barriernya. Tindakan-tindakan yang bermanfaat yang lainnya pun menjadi tidak bermakna, malah bisa memperburuk skin barrier yang udah rusak. Makanya makin kesini kok makin merah, makin tipis kulitnya. Terus kalau krim malam yang dikasih ke Anda itu ternyata memang ada misalnya kortikosteroid, begitu Anda stop ya pasti breakout. Ya biasa makin breakout karena kan yang selama ini mensupresi, menekan, tiba-tiba dia nggak ada, makin jadi dia. Gitu. Jadi kalau saran saya ya perbaiki skin barrier dulu. Caranya apa? Artinya kan Anda sekarang hidup dengan skin barrier yang tersisa. Yang seharusnya segini, sekarang cuma tinggal segini nih. Nah, gimana caranya jangan sampai lebih buruk? Itu dulu prinsipnya. Lihat kulit lehernya baik-baik aja tuh. Iya, aman-aman aja. Coba lihat kulit tangannya, baik aja. Coba mana tuh kulit tangannya? Tuh lihat, baik-baik aja. Itu kulit yang sehat, walaupun nggak kinclong. Tapi percaya ya, masih banyak pasien awam netizen yang mikir kulit yang bagus tuh kayak kulit Anda sekarang. Banyak loh. Oh kan, saya pikir karena saya sering ketemu yang case begini, saya pikir memang harus begini dok. Gitu enggak, ini kulit nggak benar. Jadi nggak mungkin Anda hidup dalam kondisi mau ketemu matahari nggak bisa, mau keluar rumah jadi takut, mau aktivitas susah, perih, pakai apapun nyelekit gitu. Ini mau di make up pun jadi nggak cakep, nggak nempel make upnya karena kulitnya kering. Iya benar. Suka jadi gitu. Iya. Nah, jadi itu dia. Jadi penting sekali ya untuk kondisi seperti sekarang. Kalau menurut hemat saya dengan metode yang saya kerjain, lakukan perbaikan skin barrier. Satu, caranya gimana? Nah, saya nggak tahu di Lampung ada nggak yang ngerjain. Ya, sebenarnya metodenya mirip PRP tapi agak beda cara nyuntiknya, levelingnya, processingnya gitu. Karena kan saya nggak tahu mereka ngerjain seperti apa. Nah, kalau di Beautiful namanya tim plasma. Kayak saya udah punya protokol sendiri untuk itu. Di samping ada treatment lain, nanti kita akan kerjakan sesuai dengan case by case-nya. Ya. Nah, tapi itu yang perlu dikerjain satu. Yang kedua, minimal jangan memperburuk skin barrier yang tersisa. Ibarat orang patah tulang tadi, jangan makin dipatahin tulangnya. Ya, apa yang Anda bisa kerjakan untuk meminimalisir kerusakan skin barrier supaya nggak makin buruk? Satu, jangan dikasih dulu. Ini yang saya bilang, yang selalu saya ulang-ulang. Jangan istirahatin dulu kulitnya dari treatment-treatment yang bisa memperburuk skin barrier. Contoh, kan sekarang Anda lagi cedera nih skin barriernya. Kalau saya tidak akan melakukan peeling dulu. No peeling dulu, jangan di laser dulu, mau piko mau yang lain-lain jangan dulu ya. Termasuk krim malam yang ada zat aktifnya stop dulu. Jadi apa dong saya kerjain kalau gitu, masa saya apa-apa nggak boleh kan gitu. Yang boleh Anda kerjakan perkuat kelembaban kulit yang ada. Nah itu dia, kasih skincare basic. Skincare basic itu kan ya memang kayak ibarat nasi putih aja gitu, nggak pakai yang lain-lain gitu ya. Nah pakai sabun, moisturizer, sunblock Anda wajib pakai per 2 jam, mau indoor maupun outdoor. Asal ada matahari masuk, walaupun nggak kena langsung, pakai per 2 jam. Sampai sore, sampai matahari udah nggak kelihatan. Malam, sabun, moisturizer, tambahkan olive oil. Terus kalau bisa beli kolagen, minum setiap malam. Nah kolagennya juga harus yang benar, bukan yang penting tulisannya kolagen gitu. Kebutuhan minimal kita 10.000 buat perbaikan kulit dan rambut.
Nah, kalau kolagen Gyut yang saya bikin, yang saya tahu itu ya 10.000 gitu. Kalau kolagen lain saya nggak tahu, Anda coba lihat ya. Nah, tapi merek apa aja silahkan, yang penting 10.000. Cari yang 10.000 dan kalau bisa isinya formatnya udah dalam bentuk tripeptide. Nah, itu yang bermanfaat. Langsung jadi Anda minum 10.000, 10.000-nya diserap. Oke? Nah, itu yang bisa Anda kerjain. Nah, sambil nanti nunggu, ya mudah-mudahan kalau Beautiful udah buka di Lampung, mungkin Anda bisa treatment di plasma di sana, atau ya kan Lampung Jakarta dekat sebenarnya. Iya, Masih dekat. bisa nyetir. Nah, weekend setiap Sabtu ke sini, treatment 2 minggu sekali. Nah, biasanya kita lumayan banyak case serupa begini nih. Biasanya 4-6 bulan udah progres jauh. Jauh. Ya, yang Anda rasakan dalam 4 bulan pertama perubahannya satu, rasa sting nyelekit-nyelekitnya hilang. Benar. Kulitnya tidak memerah lagi. Ya, terus rasa keringnya berkurang jauh, mulai lembab kulitnya. Sampai akhirnya pelan-pelan si gelap-gelap yang udah mulai timbul, flek-flek tipis yang mulai timbul, mulai bikin agak gelap di beberapa area, pelan-pelan akan menipis dengan sendirinya tanpa depigmentasi. Apalagi nanti kalau udah setahun 2 tahun, karena pelan-pelan nih, ini ngeblendernya pelan-pelan, nggak bisa kayak kan, karena beda ya. Buat pasien-pasien yang udah biasa di peeling sama di laser, keluar tindakan tuh langsung lihat, bersih mukanya. Iya. Langsung, karena itu kan kayak di lap gitu, kayak dihancur, emang hilang semuanya. Tapi resiko timbul lebih banyak dan melebar lagi itu ada, dan biasanya itu yang terjadi. Nah, tapi kalau misalnya yang saya kerjakan metode perbaikan skin barrier ini pelan-pelan, saya tidak melakukan depigmentasi, hanya perbaikan skin barrier, baik itu dengan skincare basic dan perbaikan treatment perbaikan untuk mensupport si skin barrier itu sendiri. Jadi bukan skin basic aja ya, bukan skincare basic only. Pada case begini, aduh sulit, rasanya nggak mungkin dengan skincare basic doang. Tapi Anda tetap perlu skincare basic, gitu. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Kalau masih bingung, nanti lihat di postingan saya tuh udah saya tulis kok. Ikutin aja tuh. Dan cari waktu kalau bisa ya mampir Jakarta, kita coba bantu nanti. Oke. Oke? Terima kasih banyak, Dok. Yuk.